everyone, welcome to With English with me Miss Fun, with English with us you can. Today we're gonna be talking about making questions in English. Gimana sih cara membuat kalimat tanya yang benar dalam bahasa Inggris? Are you hungry atau do you hungry? Are you go or do you go? Well, let's check it out. Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dan turn on the notification button ya. Thank you. Oke, cara pertama untuk membuat kalimat tanya adalah dengan memindahkan verb ke depan. Ya, ini disebut dengan inversion. Tapi perhatikan kalau perpindahan ini hanya bisa dilakukan pada kalimat yang pakai be, kayak SMR, was were gitu, atau auxiliary verbs dan modal verbs seperti can, could, will, should, and so on and so forth. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama itu ada I am late. Nah, kalau misalnya kita ubah verbnya ke depan, jadinya am I late gitu. So if you are confused, kalau misalnya bingung, ini buat kalimat tanyanya gimana ya? Tinggal pikirin aja kalimat positifnya itu gimana. Kalau misalnya aku lapar, itu kan bahasa Inggrisnya I am hungry. Kalau kita mau nanya apakah kamu lapar, berarti are you hungry? Dari situ kita pakai be, am I, jadinya are you, like that. Contoh kedua di sini menggunakan modal can. Nah, kalimat positifnya I can help. Jadi kalimatnya tinggal diubah aja tuh can-nya ke depan, can I help. Jadi jangan buat kalimat do you can help, langsung aja pakai can I help. Kalau yang ada modals langsung aja dipindahin ke depan. Contoh ketiga itu menggunakan auxiliary verbs, yaitu kayak she is sleeping ya, ada is di situ sebagai helping verb atau auxiliary verb. Nah, di sini kita ubah is-nya atau pindahkan is-nya ke depan juga. Jadi is she sleeping? Dan yang terakhir ada yang pakai auxiliary verb juga, have. Kayak di present perfect atau past perfect itu kan pakai have dan had diikuti verb 3. Nah, have-nya itu kita pindahin ke depan. Have you met before? Nah, that's it. Hal kedua yang harus diperhatikan, kalau misalnya ada kata tanya seperti what, where, who, how, 5W plus 1H gitu ya, kita letakkan kata-kata tanya tersebut di depan, tapi susunannya tetap diubah itu verbnya ke depan. Seperti di sini contohnya, I am late, kita pindah, am I late? Nah, kalau misalnya kita tambahin why, jadinya why are you late? Nggak mungkin kan kita nanya why am I late? So I change the sentence jadi you. Why are you late? Gitu. Jadi are-nya tetap di depan dan kita tambahin lagi why di situ. Contoh keduanya I can help yang pakai modal. Jadi can I help? Dan kalau kita tambahin kata tanya how can I help? How can I help? Ya, jadi tinggal tambahin aja kata tanyanya di depan. You can check the sentence here. Ada juga where is she sleeping dan where have we met before. Oke, tapi kalau kalimatnya itu simple present tense dan simple past ya, dan ini menggunakan kata kerja action verb seperti eat, sleep, go, yang perpindahan tadi itu nggak bisa dilakukan. You cannot say go you to school, no. Misalkan I go to school, jadi kita ubah nih go I to school atau go you to school, nggak bisa. Nah, untuk kalimat yang seperti ini, yang simple present tense dan simple past yang menggunakan action verbs, itu kita harus menggunakan do, does, dan did untuk simple pastnya. Nah, kita cek contohnya di sini ada you work at home di kalimat positifnya. Untuk bertanyanya kita tambahkan do. Do you work at home? Jadi work-nya tetap setelah subjek ya, yang kita tambahin itu cuma tambahin do aja, gampang ya, tinggal tambahin do aja. Do you work at home? Gitu. Terus kalau misalnya ada kata tanya seperti where, what, ya tinggal tambahin aja di depan, jadi where do you work? Gitu. Nah, contoh kedua ada it cost $10. Nah, ini karena menggunakan subjek it, jadi kita harus menggunakan does. Ingat, she, he, it di simple present tense menggunakan does. Dan di kalimat positifnya menambahkan s atau is ya. Seperti itu ada cost. Oke, jadi pertanyaannya does it cost $10? S-nya cukup di does-nya aja. Jadi cost-nya tetap
verb 1 tanpa tambahan S atau IS. Does it cost $10? Sama seperti yang di atas, kita tinggal tambahin does aja. Jadi kalimatnya nggak ada yang perlu diputer-puter. Terus kalau misalnya kamu nambahin kata tanya, tinggal tambahin aja di depan. Jadinya how much does it cost? Oke. Nah, lanjut ke simple past karena ini pakai did ya. Jadi simple past itu kan menggunakan verb 2 untuk kalimat positif. Tapi kalau misalnya kalimatnya negatif dan interrogatif karena udah ada did, jadi balik ke verb 1. Dan di sini sama caranya, nggak ada yang diputer, kita tinggal tambahin did aja di depan. She went home, jadinya did she go home? Balik ke verb 1, go. Did she go home? That's it. And when did she go home? Itu. Actually making questions in English is not that hard. Dalam beberapa pertanyaan, who dan what adalah subjek dari kalimat tersebut. Jadi tidak ada inversion atau perpindahan dari subjek dan verbnya. Contohnya, who broke the window? Siapa yang merusak jendela? Jadi situ langsung subjeknya who, broke-nya verb ya. Dan contoh kedua, who is smoking outside? Dan what is it? Gitu. So in this type of questions, who dan what-nya sebagai subjek, jadi tidak ada perubahan, tidak ada inversion. Okay, that's it. Now we're going to move on to exercise. Okay, let's take a look at number 1 here. Blank blank blank, your friend as scientist. Kira-kira jawabannya apa? A, is, B, are, C, do, and D, does. What's your answer? Yes, the answer is. Yeah. Is your friend a scientist? Karena kalimat positifnya itu your friend is a scientist. Gitu. Karena your friend ini kan bersikap tunggal ya. Jadi kayak misalnya itu she atau he. So we use is. Is your friend a scientist? Yang kedua, blank Alfie live in Jakarta. What's your answer? Is, are, do, or does? Yes, the answer is does. Does Alfie live in Jakarta? Karena ini adalah kalimat simple present tense, mengungkap fakta apakah Alfie tinggal di Jakarta, ada kata kerja live di situ. Oke, jadi kalimat positifnya itu Alfie live in Jakarta. Nah, tapi kalau misalnya kalimat tanya simple present tense, kita tambahin does di awal. Jadi does Alfie live in Jakarta? Oke. Yang ketiga, when blank 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 you get home. What's your answer? Is, are, do, does. Yes, the answer is when do you get home? Ini simple present tense, atau kita juga bisa menggunakan simple past. When did you get home? Kapan kamu pulang? So both are correct karena bisa aja di simple present tense untuk menanyakan fakta kapan kamu pulang. Setiap hari itu kamu pulang jam berapa gitu, atau kapan kamu pulang tadi gitu. Alright, so intinya dalam membuat kalimat pertanyaan kita pastikan dulu kalau misalnya kita ubah menjadi kalimat positif itu bentuknya seperti apa, dan apakah itu kalimat simple present tense dan simple past yang memiliki action verb. Karena jika memiliki action verb maka kita harus menggunakan do, does, dan did. That's all for today. Thank you so much. I'll see you guys in another episode.